Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita belajar kebenaran firman Tuhan mengenai Alkitab. Pertanyaannya yang pertama sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, seberapa penting Alkitab buat kita sebenarnya? Harusnya kita berkata, oh penting. Amin. Alkitab itu penting buat saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita punya Alkitab. Saya yakin di rumah semua punya, amin. Punya Alkitab cetak ya. Yang modern sekarang punya di handphone. Tapi Bapak Ibu Saudara percaya enggak kalau Alkitab ini adalah firman Tuhan? Amin. Firman Tuhan yang tanpa salah, percaya enggak? Terkadang ragu. Karena ingat, ada banyak pengajaran mengatakan bahwa Alkitab itu berisi memang firman Tuhan. Tapi ada juga perkataan iblis, perkataan manusia. Contohnya kitab Amsal. Amsal yang menulis siapa? Salomo. Amsal itu yang menulis Salomo, tetapi orang kadang mikir, ya, ini berarti perkataan manusia. Enggak. Firman Tuhan yang kita baca sekarang, yang kita angkat tadi, inilah Alkitabku. Kita harus benar-benar yakini bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan tanpa salah dalam naskah aslinya. Naskah aslinya itu ada dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan bahasa Aram. Ada 3 jenis bahasa. Tetapi kita harus benar-benar yakini bahwa apa yang tertulis semua adalah firman Tuhan. Amin. Karena meskipun dari perkataan iblis, meskipun dari perkataan manusia, Tuhan mau kita belajar dari itu. Jadi Tuhan berbicara itu bukan hanya seperti secara maksudnya audible, enggak. Tetapi Tuhan juga berbicara melalui kisah hidup manusia. Dan dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kisah tentang Tuhan berkarya dalam hidup manusia harusnya itu menjadi firman buat hidup kita. Bahwa ada Tuhan yang rela mati, yang rela turun ke dunia menebus dosa kita. Karena manusia punya masalah yang terpenting dalam hidupnya, yaitu dosa. Siapa yang bisa selesaikan dosa? Gak ada. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang dia bisa menyelesaikan dosa. Makanya kita perlu kembali lagi mencintai Alkitab kita. Amin. Mau katakan, aku mau cintai Alkitabku. Amin. Jadi kita harus lebih cintai Alkitab. Kalau di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, di situ firman Tuhan diibaratkan air kehidupan. Siapa yang ditanam dia akan bertumbuh. Ya, dia akan mendapatkan nutrisi dari air itu. Ya. Tetapi terkadang kita lupa Alkitab itu adalah air yang harusnya tiap hari kita minum. Di sini siapa yang nggak minum air? Nggak ada kan? Semua minum air, benar kan? Perlu air, karena ingat, tubuh manusia itu berapa persennya air? 80%-nya itu air. Ya, jadi kita harus sadari bahwa firman Tuhan kita perlu setiap hari. Tetapi pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu perhatikan, pertanyaan selanjutnya ini agak buram-buram ya. Bapak Ibu coba perhatikan pertanyaan ini. Mengapa ketika selesai ibadah, banyak di antara kita ketika ditanya ya firman Tuhannya tadi apa? Jawabannya apa? Lupa. Apa ya? Pokoknya tahunya itu pembicaranya lucu. Pembicaranya pinter. Terkadang kenapa pertanyaannya? Ada banyak faktor, mungkin yang pertama yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak anak Tuhan hanya suka memuji dan menyembah Tuhan. Tapi lupa mendengarkan Tuhan. Benar gak? Dan ketika firman Tuhan disampaikan, ya, banyak orang mulai menjadi bosan. Benar gak? Siapa di sini? Waktu kecil ketika ada orang tuanya ngomong, ngasih tahu, ya, menasehati, tapi dengan setia mendengarkan. Cenderung manusia kalau dinasehati suka bosan. Benar gak? Iya kan? Makanya
Sekarang ini banyak orang yang suka menyembah Tuhan. Bahkan gereja, ada satu gereja juga, nggak ada firman Tuhan. Hanya pujian dan penyembahan. Maka akhirnya dibuatlah malam praise and worship. Salah enggak? Enggak. Tetapi ada yang kurang, yaitu firman Tuhan. Karena ingat Roma 12 ayat 1 sampai 3 mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup. Dengan apa? Pembaharuan akal budi. Gimana kita bisa membaharui akal budi kalau enggak membaca firman? Kalau tidak belajar firman. Makanya kenapa? Mungkin sering di antara kita ketika ditanya, tadi firmannya apa ya? Aduh, lupa. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara, kalau lagi saya nggak konsen pun saya juga lupa. Tetapi kita mau berubah. Amin. Katakan siapa di sini mau berubah, angkat tangannya. Haleluya, kita mau mencintai firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi juga terkadang karena kita hanya suka memberi persembahan tapi lupa mendengar. Ingat, di dalam 1 Samuel juga mengatakan bahwa lebih baik mendengar dibanding persembahan. Ibadah yang sejati di Roma 12 tadi mengatakan adalah mempersembahkan tubuh kita. Diperbaharui hidup kita. Jadi ibadah yang sejati sebenarnya ketika kita datang ibadah ada perubahan terjadi dalam hidup kita. Amin, katakan hari ini aku mau berubah. Amin. Cintai firman Tuhan kalau mau berubah. Atau yang lebih fatalnya, kita nggak ngerti apa manfaat firman Tuhan. Apa pentingnya firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Manfaat belajar firman Tuhan. Kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 16. Kita mau gali lebih dalam lagi firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini ada pengajaran yang mengatakan bahwa firman Tuhan bisa ditafsirkan siapapun. Saya setuju, oke. Tetapi harus dengan cara yang benar. Makanya kenapa hamba Tuhan harus belajar firman Tuhan. Juga mengandalkan Roh Kudus. Belajar dan mengandalkan Roh Kudus. Ini dua hal yang penting, gak bisa dipisahkan. Gak bisa kita hanya belajar saja, nanti kita jadi orang yang merasa paling pinter. Gak bisa kita hanya mengandalkan Roh Kudus saja tanpa belajar. Karena ingat, Tuhan tidak iseng memberikan firman Tuhan. Tuhan tidak iseng kasih Alkitab. Untuk apa? Untuk kita pelajari. Oke, hari ini ya mulai baca firman Tuhan. Mungkin gak kuat 3 pasal sehari, oke gak apa-apa. Bisa 1 pasal. 1 pasal berapa lama biasanya? Paling 5-7 menit lah. Masa kita nggak bisa kasih spare waktu 5-7 menit? Bisa ya? Amin? Mau? Yang lebih kenceng dong, mau? Amin. Oke, lanjut ya. Kita buka 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Sudah saya cantumkan di sini. Coba Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya akan bacakan. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang sudah memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Ya, Bapak Ibu Saudara coba perhatikan. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus untuk anak muridnya. Sesuai dengan judul kitab, yaitu Timotius, anak didiknya. Bahwa Timotius dari kecil sudah dididik firman Tuhan. Makanya ini juga harusnya menjadi termasuk dorongan buat orang tua untuk mengajar anaknya firman Tuhan. Ingat, pengajar pertama untuk anak-anak adalah orang tua. Jangan biarkan anak-anak diajar oleh ini. Ya.
Anak-anak banyak waktu dihabiskan untuk pakai handphone. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap hidup manusia mau tidak mau, itu pasti diajar oleh sesuatu. Makanya kalau nggak mau anaknya diajar oleh handphone, diajar oleh hal-hal yang tidak baik, ajarlah anak kita, terutama firman Tuhan. Kalau ada waktunya sekolah minggu, boleh diantar sekolah minggu. Tapi nggak cukup di situ aja. Nggak cukup kita minum air seminggu sekali. Harus tiap hari. Lu saya nggak ngerti firman Tuhan, makanya belajar. Saran saya untuk memulai kita belajar firman Tuhan. Untuk kita mulai membaca firman Tuhan, apa yang pertama dan terutama? Mulai. Oke. Kuncinya cuma satu, mulai saja baca dan renungkan tiap hari, nggak ada jalan lain. Kalau nggak mulai ya nggak kapan mau baca. Bener apa bener? Ya kan? Kalau nggak mulai ya nggak bakalan baca. Makanya bacalah satu pasal setiap hari minimal. Mau? Amin? Oke, lanjut. Kalau kita belajar firman Tuhan hari ini, yang pertama manfaat kita belajar firman Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan memberi hikmat. Di situ dikatakan engkau sudah belajar kitab suci dari kecil. Kitab suci yang memberikan kata hikmat, kalau kita belajar di dalam teks aslinya, atau dalam bahasa Yunani sophiso, atau memberi hikmat, bahwa hasil dari pemberitaan firman Tuhan, hasil dari pembelajaran firman Tuhan, itu adalah memberi hikmat kepada orang yang belajar firman Tuhan. Makanya kenapa hari ini harusnya di dalam ibadah yang lebih penting itu adalah firman Tuhan. Tapi kenapa gereja akhir-akhir ini hanya fokus pada pujian penyembahan, lupa kepada firman? Ketika firman sudah terlalu panjang, mulai gelisah. Maaf ya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lihat siapa yang membawakan firman. Ya. Karena Tuhan bisa pakai siapapun. Mungkin bukan hanya yang di depan ini, mungkin di sebelah Bapak Ibu Saudara ketika mengingatkan. Bisa jadi itu firman Tuhan buat hidup kita. Makanya saya rindu Bapak Ibu belajar firman Tuhan. Supaya kita punya hikmat yang pertama. Kita memahami apa maksud Tuhan, apa firman Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hikmat dalam hal ini adalah keahlian atau pencerahan. Ya, kita dicerahkan, akhirnya kita ngerti, oh iya maksud firman Tuhan itu ini ya ternyata. Kalau nggak ngerti Bapak Ibu Saudara, makanya Rasul Paulus mencatat juga ada Rasul, Nabi. Bapak Ibu tahu 5 jawatan? Ada Rasul, Nabi, ada juga pengajar, 5 jawatan yang Tuhan berikan di dalam gereja. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang percaya, hingga orang percaya itu mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Hingga orang percaya bisa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena deal utama kita sebagai orang percaya, itu menjadi serupa dan segambar. Amin. Siapa di sini mau serupa dan segambar dengan Tuhan? Harusnya semuanya ya. Jangan ada yang bilang, enggak lah, cukup lah, yang penting saya percaya Yesus masuk surga. No. Dealnya kita itu bukan cuma masuk surga, Bapak Ibu Saudara, itu terlalu menyepelekan pengorbanan Tuhan. Tuhan mau beres hidup kita dari masalah dosa dan tabiat dosa. Ingat, manusia itu masih memiliki tubuh daging yang rentan dengan dosa. Makanya Rasul Paulus mengatakan, yang baik yang kuingini, yang gak berdosa yang kuingini, tetapi yang kulakukan sebaliknya. Pernah nggak kita merasa ini nggak benar nih, ini nggak benar nih. Tetapi apa yang kita lakukan malah sebaliknya. Karena memang natur kita ini loh. Makanya kita perlu yang namanya hikmat. Ya, permulaan hikmat ya adalah takut akan Tuhan. Kalau di dalam Amsal 1 ayat 7 mengatakan, ya,
Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau hikmat. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi, hikmat itu bukan sekedar pengetahuan. Ya. Hikmat itu pemahaman yang mendalam akan kebenaran firman Tuhan dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang berhikmat bukan cuma pinter ngomong, bukan cuma pinter berbicara, tetapi juga pinter dalam penerapannya sehari-hari. Makanya kita butuh firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Amin. Yang kedua, kita mau belajar firman Tuhan, manfaatnya adalah menuntun kepada keselamatan. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, di situ ada tertulis, dan menuntun engkau kepada keselamatan. Ya. Kata menuntun dalam keselamatan atau tadunamea itu diartikan mampu, sanggup. Ya. Mampu atau sanggup. Pengenalan yang baik akan firman Tuhan memampukan kita, menyanggupkan kita untuk kita mencapai tujuan akhir. Tujuan akhir hidup kita itu apa? Keselamatan yang kekal. Firman Tuhan yang memampukan kita, kalau Rasul Paulus bicara gini, jangan lupa kerjakan keselamatanmu. Kata mengerjakan keselamatan bukan berarti kita ini sedang bekerja agar kita selamat, enggak. Tapi kita sedang bekerja dari keselamatan yang Tuhan sudah beri. Tuhan kasih keselamatan untuk kita kerjakan. Amin. Kita mau. Bukan hanya sekedar, oh saya selamat yang penting masuk surga. Enggak. Enggak cuma itu, Tuhan mau lebih. Agar kita menjadi serupa. Agar kita benar-benar lepas dari namanya dosa dan tabiat dosa, kuasa dosa itu. Yang menjadikan kita selalu kepingin berbuat dosa. Meskipun sebenarnya enggak kepingin, tapi itulah kelemahan manusia. Semua manusia termasuk saya. Pengennya ya apa? Daging ini. Makanya kita perlu firman Tuhan untuk kita bisa dituntun kepada keselamatan yang besar. Keselamatan, ya, di poin yang ketiga, Pak Andri tolong. Keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan upah dosa. Upah dosa itu apa? Ya tabiat kita yang cenderung kepingin berbuat dosa. Nggak bisa dihindari. Makanya kita perlu firman Tuhan yang menuntun kita untuk kita bisa mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah karyakan. Kalau kita belajar tentang keselamatan ada 3 kekudusan. Yang pertama kekudusan secara posisi. Ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikuduskan posisinya sebagai orang benar, dibenarkan. Tapi ada kekudusan yang kedua, kekudusan secara progresif atau proses. By proses ini perlu kerjasama antara kita dengan Roh Kudus. Hari ke hari. Makanya kita usahanya apa? Ya baca firman Tuhan agar kita bisa melakukan keselamatan itu. Ya. Dan memperoleh kehidupan bersama Yesus di kerajaannya. Keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, benar. Harus kita yakini, satu-satunya keselamatan hanya dalam Yesus, nggak ada di tempat lain, nggak ada jalan lain. Hanya Yesus. Harga mati. Ya, nggak ada keselamatan di luar Yesus. Ya. Untuk mengerjakan keselamatan diperlukan tuntunan. Makanya Tuhan kasih Alkitab. Tuhan kasih tuntunan. Seperti tadi dikatakan bahwa Alkitab, firman Tuhan itu menuntun kepada keselamatan. Keselamatan yang apa? Yang sempurna. Ya. Tadi kekudusan secara proses. Terus ada kekudusan yang final. Adalah ketika kita kembali ke Tuhan. Kekudusan secara menyeluruh. Dan akhirnya kita bersama Tuhan. Ya. Sehingga dengan memahami Alkitab benar-benar paham bahwa keselamatan adalah karunia dari Tuhan, ya, dan kita harus bertumbuh di dalamnya. Ingat, kalau kita baca dalam Yohanes 17 ayat 3, bahwa inilah hidup yang kekal itu. Yaitu ketika kita mengenal siapa Bapa, siapa Yesus. Makanya untuk mengenal Bapa dan Yesus kita perlu yang namanya
Alkitab, firman Tuhan. Ya, amin. Saya mau membakar kita semua untuk kita cinta membaca Alkitab, kita cinta belajar firman Tuhan. Amin. Ya, oke. Next, keselamatan dalam Kristus memiliki dua sisi. Yang pertama itu anugerah, dan yang kedua adalah tanggung jawab. Enggak serta-merta, oh ya, yang penting percaya Yesus masuk surga. No, ada tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Enggak sesimpel itu. Enggak segampang itu Ferguso ya. Enggak segampang itu. Ada tanggung jawab yang Tuhan kasih kepada kita. Untuk kita mengerjakan keselamatan. Untuk kita bertanggung jawab, kita kerjakan dari hari ke hari. Untuk kita bisa mengerjakan, kita perlu pertolongan Tuhan. Melalui Alkitab dan Roh Kudus. Selanjutnya, firman Tuhan adalah peta yang menunjukkan kita untuk menuju kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita katakan bersama, firman Tuhan adalah peta yang menunjukkan kita menuju kehidupan kekal. Makanya peta harus dibaca tiap hari. Kalau enggak dibaca, kita sesat di jalan. Ya, oke. Selanjutnya, fungsi manfaat kita belajar firman Tuhan adalah mengajar. Ya, prosdidaskalian atau untuk pengajaran atau untuk ajar. Alkitab alat untuk sarana dipakai untuk mengajar. Sehingga setiap orang yang dididik dalam kebenaran firman Tuhan itu dituntun untuk apa? Untuk berjalan hidup dengan standar yang Tuhan mau dan bisa berkenan kepada Tuhan. Ingat, firman Tuhan adalah standar. Katakan firman Tuhan standar. Ini standar. Jadi kalau mau berkenan kepada Tuhan, ikuti standar Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan juga penuh kasih. Standar dalam arti apa? Kita ini lagi proses. Makanya kalau hari-hari ini ada yang sering jatuh, enggak apa-apa. Tetapi satu hal, bukan masalah mampu atau enggak, tapi mau atau tidak. Terkadang kita fokus hanya mampu enggak ya, akhirnya kita enggak jalan-jalan. Bisa enggak ya saya baca Alkitab sampai setahun selesai? Karena kita fokusnya hanya bisa atau enggak, tetapi kita lupa. Harusnya kita mulai dengan mau dulu baca, mulai kunci utamanya. Ya. Kunci utamanya cuma satu, mulai. Mulailah baca, mulailah belajar firman Tuhan. Oke. Jadi firman Tuhan, kata mengajar ini juga menunjukkan itu sebagai sumber pengajaran. Bapak Ibu Saudara orang tua, ayo ajar anak firman Tuhan. Kalau tidak, umpamanya enggak ngerti, ayo ajak membaca saja firman Tuhan. Amin. Ada tiap hari renungan juga yang dibagikan oleh Bapak Stephen. Paling tidak dengarkan. Ya. Baca firman Tuhan. Bacakan anak-anak firman Tuhan. Ajari anak-anak firman Tuhan. Jangan takut juga nanti ini terlalu rohani munafik. Ingat Bapak Ibu Saudara. Gereja itu adalah rumah sakit. Kita ini orang-orang sakit sebenarnya. Sakit apa? Sakit dosa. Makanya kenapa kita ini perlu diobati. Dan obat dari dosa adalah firman Tuhan juga Yesus Kristus. Gak ada lain. Ya, makanya kita perlu. Kita ini harusnya gereja itu menjadi rumah sakit buat kita, orang-orang yang lagi sakit, yang terjangkit dosa. Siapa di sini yang sehari aja nggak pernah lakukan dosa? Nggak ada. Bahkan bukan Bapak Ibu Saudara, saya juga bergumul dosa. Makanya saya datang ke gereja untuk apa? Untuk diajar firman Tuhan agar saya ngerti dosa saya apa dan saya mau memperbaiki diri. Ya. Belajar firman Tuhan memiliki manfaat yang besar membentuk karakter dan kepribadian. Nextnya, Roh Kudus itu harus kita libatkan. Amin. Kenapa Roh Kudus harus dilibatkan dalam kita belajar firman Tuhan? Karena dialah yang akan mengajar dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26.
Bapak Ibu Saudara, gimana Roh Kudus mengingatkan kalau kita nggak pernah baca? Bener nggak? Iya kan? Makanya mulai hari ini baca firman Tuhan. Kalau nggak ngerti tanya, ya. Hamba-hamba Tuhan itu bukan lebih pinter dari Bapak Ibu Saudara, enggak. Tapi lebih dulu ngerti. Cek. Ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Manfaat belajar firman Tuhan adalah menyatakan kesalahan. Ini yang terkadang berat. Ya. Berat. Dari bahasa Yunaninya pros elekmon, artinya membuktikan, menghukum, menegur, yaitu untuk menyatakan kesalahan dan menegur dosa. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk menjadi koreksi. Katakan koreksi. Harus mau dikoreksi firman Tuhan. Tapi seberapa banyak karena firman Tuhan akhirnya orang jadi tawar hati. Oh, saya ini dihakimi terus. Tapi juga koreksi buat hamba-hamba Tuhan juga. Jangan sampai karena kepentingan pribadi akhirnya nyinggung orang dengan firman Tuhan. Itu juga nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tetapi firman Tuhan memang fungsinya itu untuk menyatakan kesalahan, mengkoreksi, membuktikan seorang bersalah. Atau firman Tuhan adalah menyingkapkan kesalahan yang tersembunyi dan menegur seorang hingga ia dapat berjalan dalam kebenaran. Dan jika dilihat dari teks aslinya tadi, pros elekmon itu, dan egois ini yang akhirnya menjadikan kita cenderung dosa. Karena apa? Upah dosa tadi itu loh. Tabiat dosa kita ini loh. Makanya kita perlu firman Tuhan ketika kita sudah dikuduskan jadi orang benar, diselamatkan, kita perlu dikembalikan posisinya. Kita diperbaiki kelakuannya dengan apa? Firman Tuhan. Ya. Jadi saya mengingatkan kembali, baca firman Tuhan, mulai belajar firman Tuhan karena firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan kita. Amin. Aku mau diperbaiki kelakuanku dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Firman Tuhan itu sebagai kebenaran yang absolut yang dapat digunakan memperbaiki kelakuan. Sebagai alat memperbaiki perilaku manusia yang menyimpang dari standar kekudusannya Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan ini berisi dorongan peringatan, segi etika, dan terdapat koreksi. Oke, selanjutnya. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Yang menyingkapkan kelemahan dalam kelakuan kita dan bukan hanya disingkapkan kelakuannya, sekaligus menjadi kekuatan untuk kita bisa berubah. Amin. Mau berubah? Amin. Kita mau berubah menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Amin. Kita mau berubah jadi yang berdosa, dikembalikan ke standar yang utama menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Lanjutnya. Ya, yang terakhir. Mendidik dalam kebenaran. Ya. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara di situ, ya. Prospaidean tenen dikaiosune, ya. Pernah dengar kata-kata paidia? Kalau di sini pasti pernah dengar, ya. Paidia. Tahu nggak artinya Bapak Ibu Saudara, paidia itu apa? Khotib pasti hafal, Ibu Gembala pasti hafal harusnya. Coba perhatikan ini, kata paidia, ya. Ternyata itu dari Alkitab Bapak Ibu Saudara, ya. Paidia pada mulanya itu mempunyai arti membesarkan anak. Kemudian kata ini diartikan didikan, instruksi, disiplin, bisa juga diartikan petunjuk. Bisa juga disiplin, teguran yang dikaitkan dengan disiplin suci dari Tuhan sebagai Bapa. Kayak kita bapak-bapak orang tua mendidik anak. Paidia. Ya. Bahwa firman Tuhan itu mendidik kita kepada kebenaran. Amin. Jadi mau ya kita belajar firman Tuhan
Dan dalam proses pendidikan seperti juga kita. Ada namanya proses disiplin. Ya. Ada namanya tuntutan, ada namanya ganjaran dan hajaran. Bukan ajaran ya, hajaran. Coba bayangkan. Jadi ketika kita sudah membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, terus kita bilang, Tuhan kok saya tetap banyak masalah. Ya memang itu proses. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang banyak proses, ingat, tetap setialah untuk belajar firman Tuhan. Karena dengan belajar firman Tuhan, itu juga menjadi proses buat kita. Mungkin ada hal-hal yang kita nggak sadari bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kita mungkin sudah lupakan. Akhirnya kita nggak tahu bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau mendisiplin kita seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Siapa di sini orang tua kalau anaknya ya sedang melakukan bahaya tidak dipukul? Pasti dipukul kalau melakukan bahaya. Kalau itu membahayakan jiwanya, pasti kita akan hajar anak kita. Tetapi setelah hajar, pasti kita akan, harusnya kita itu berbahaya. Nak. Firman Tuhan pun juga gitu. Bukan hanya menyatakan kesalahan kita, tapi juga memberikan kita kekuatan untuk kita menjadi dewasa dan mengerti. Amin. Lanjutnya, firman Tuhan bermanfaat untuk mendisiplin seorang, mengajar. Firman Tuhan juga dapat menuntun kita kepada kebenaran. Didikan yang didapat melalui Alkitab mengarahkan orang percaya supaya berjalan dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang terakhir, perhatikan. Firman Tuhan memberi petunjuk yang jelas bagaimana kita harus hidup sebagai pengikut Kristus. Ingat, arti kata Kristen adalah pengikut Kristus. Sudahkah kita menjadi pengikut Kristus yang setia? Sudahkah kita hidup juga seperti Kristus hidup? Jadi, kita belajar. Ada berapa hal tadi Bapak Ibu Saudara? Manfaat dari membaca firman Tuhan ada 6. Yang pertama, memberi hikmat. Yang kedua, menuntun dalam keselamatan. Yang ketiga, mengajar. Yang keempat, menyatakan kesalahan. Yang kelima, memperbaiki kelakuan. Dan yang keenam, mendidik dalam kebenaran. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Kita mau menyanyikan pujian. Aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Lebih sungguh lagi katakan, ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ini komitmen kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nyatakan di hadapan Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari saudaraku, kita nyatakan di hadapan Tuhan lebih sungguh lagi, katakan,
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, merenungkan firman-Mu. Benar ya Tuhan, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk lebih sungguh lagi angkat pujian-Mu di hadapan Tuhan, renungkan firman-Mu. Amin. Yes, benar Tuhan, karena Kau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari perbaharui komitmen di hadapan Tuhan. Melalui pujian ini saya rindu perbaharui komitmen-Mu untuk tiap hari Engkau merenungkan firman Tuhan. Tiap hari Engkau belajar firman Tuhan, karena itu yang menuntun kepada keselamatan. Karena itu yang menjadikan kita mampu untuk kita tidak berdosa. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Benar ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan ku lakukan, benar Yesus. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan. Mari kita sembah Tuhan sebentar. Kami mau menyenangkan-Mu, kami mau melakukan firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Mari respon di firman Tuhan. Buat komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan 2025, aku mau lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Aku mau mengerjakan firman Tuhan dalam hidup. Sebelum mengerjakan, aku mau belajar firman-Mu. Dan ketika beribadah, aku mau sungguh-sungguh menangkap firman-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Kami mau jadi serupa dengan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus, kami mau Tuhan, kami mau Bapa. Kami mau tekun belajar firman-Mu yang mengubahkan kami jadi baru. Oh, oh Yesus Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mohon Tuhan lawatan-Mu terjadi atas hidup kami. Ubahkan kami jadi baru. Oh Tuhan, jadi baru. Oh,
Kami mau Tuhan jadi pelaku firman-Mu. Kami mau jadi orang yang rajin belajar firman-Mu. Kami mau, karena kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena kami butuh firman-Mu, untuk kami sanggup mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul. Ada dosa-dosa yang mungkin tidak bisa kita lepaskan. Ada hal-hal yang mengikat hidup kita. Solusinya hanya firman Tuhan yang bisa melepaskan. Hanya Roh Kudus yang melalui firman Tuhan yang bisa melepaskan, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada dosa-dosa yang gak bisa dilepaskan, mari belajar firman Tuhan agar kita diperbaharui dan kita bisa terlepas. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu juga mendoakan buat Bapak Ibu Saudara bisa angkat tanganmu di tempat masing-masing. Jangan lihat kiri kanan, angkat tanganmu di tempat masing-masing. Kita mau perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, ya Tuhan, yang memperbaharui komitmennya untuk belajar firman Tuhan. Yang mau mencintai firman-Mu lebih lagi, ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Tuhan. Kalau ada yang terikat, ya Tuhan, yang ingin lepas, biarlah melalui belajar firman Tuhan mereka bisa terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tabiat-tabiat yang tidak baik, tabiat-tabiat dosa terlepas dalam nama Yesus Kristus. Bahkan yang membutuhkan pertolongan, Tuhan kasih kekuatan melalui firman-Mu. Karena Roh Kudus Engkau mengajar dan juga mengingatkan kami. Ketika kami menghadapi permasalahan, kami tolong diingatkan, ya Tuhan, akan firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Juga pakai hamba-hamba-Mu, ya Tuhan, di tempat ini, untuk boleh mengajar selalu kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Fokus firman-Mu lebih utama, ya Tuhan. Melebihi dari hanya persembahan kami. Kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan. Lebih lagi, ya Bapa. Karena itu yang mengubahkan kami. Karena firman-Mu berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu, juga hamba-hamba-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami yang meresponi firman Tuhan saat pagi hari ini boleh mendapatkan kemerdekaan. Segala pergumulan kami bisa hadapi karena ada Tuhan dan ada firman-Mu yang menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkemenangan bersama saya katakan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.